Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita mau bawa seluruh hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Semua tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus. Untuk segala kebaikan-Mu yang boleh Engkau kerjakan dan limpahkan di dalam hidup kami. Kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya di tempat ini ada sukacita. Ada kemurahan Tuhan. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hidup kami. Mujizat-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Kami mau satukan hati kami untuk kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Pujian kami Tuhan, ini sembah.
dahsyat buat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mau terus bersukacita di dalam hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa mujizat. Di dalam nama Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, dengan kuasa yang tidak terbatas di dalam setiap hidup kami. Kami mau berikan pujian bagi Tuhan, kami mau bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya kepada Tuhan, semua umat tebusan Tuhan katakan, sekali lagi, amin. Haleluya. Semua bersukacita, amin. Ini karena masih suasana Natal, masih ada pohon Natal di samping kiri kita. Haleluya. Mari beri salam selamat Natal bagi semua yang hadir saat ini. Haleluya. Natal membawa sukacita, Natal membawa damai sejahtera, kasih yang tidak terbatas ya saudara ya. Memuji Tuhan lebih lagi, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Semua lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ya.
Kita mau serukan namanya, amin. Kita mau serukan namanya. Karena dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang dahsyat. Semua tepuk tangan bagi Raja kita. Amin Tuhan. nama yang membebaskan, nama yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kita semuanya. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Biar kita mau terus terhubung dengan Tuhan, kita terus terkoneksi dengan Dia. Kita mau berjalan di dalam pimpinan Tuhan.
Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tinggal di dalam firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Saya percaya menghadapi apapun, pergumulan, persoalan kita. Tetapi ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita akan tetap kuat menghadapi apapun. Karena Dia yang berkarya secara ajaib di dalam hidup kita lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kali katakan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terhubung denganmu, menikmati kasih-Mu Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku.
Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kerinduan kami hanya mau terhubung dengan Engkau. Kami mau terhubung dengan kebaikan Tuhan. Kami mau terhubung dengan keajaiban Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Biarkan sore hari ini Tuhan kami semakin mengenal Engkau. Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kami gak mau merenungkan masalah kami, sakit penyakit kami, bahkan apa yang gak baik dalam hidup kami Tuhan. Tetapi kami mau memikirkan hal yang baik. Karena kami percaya Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami. Engkau gak bisa memberikan apa yang gak baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau merenungkan sepanjang 2025. Kami hidup di dalam keajaiban Tuhan. Kami hidup di dalam kebaikan Tuhan. Dan kami akan terus melewati hari lepas hari, day by day. Dan kami akan memasuki 2026 dengan rahmat Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk sore hari ini Tuhan Roh Kudus bantu kami. Supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya, shalom. Silakan duduk saudara semua. Thank you tim worship. Wow. Saya percaya saudara bersemangat hari ini, amin. Penuh dengan sukacita gitu ya di momen-momen Natal ini. Kita semua bersukacita gitu ya. Karena habis makan nastar, makan kastengel gitu ya. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan bukan hanya di luar kita tapi di dalam kita saudara. Amin. Karena saya percaya Yesus itu lebih tertarik mengerjakan apa yang ada di dalam kita. Melebihi apa yang di luar kita. Buat Tuhan mengubah apa yang di luar itu mudah banget gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa sedang mengerjakan kerajaannya itu di dalam kita saudara. Amin. Dan berapa hari lalu kita merayakan Natal dan saya mau mengucapkan selamat Natal buat kita semua gitu ya sore hari ini. Saya percaya kita semua bersuka cita untuk kasihnya yang besar untuk kita semua. Amin. Dan saya percaya hari Natal itu berbicara tentang kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan kita semua. Kelahirannya membuktikan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan tidak pernah gagal? Karena Dia lahir bukan karena sebuah hubungan seperti layaknya seorang suami istri. Bukan karena hubungan intim saudara. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Artinya ini membuktikan bahwa di dalam Dia bisa melakukan apa yang kita pikir itu mustahil di dalam kehidupan kita saudara. Dia akan melakukan lebih jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Dia akan mengerjakan lebih jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan saudara hari ini. Jadi hari ini saya percaya Natal berbicara pengharapan di dalam Dia. Dia Tuhan yang gak pernah gagal. Amin. Nah, Lukas 1 ayat yang ke-37, ini sering banget kita baca saudara. Lukas 1 ayat yang ke-37, boleh tim media tampilkan. Mungkin ayat ini sangat simpel saudara. Ayat ini sangat sederhana, ayat ini mungkin sangat pendek gitu ya saudara ya. Tetapi saya percaya ini adalah ayat yang sangat powerful buat kita sore hari ini. Dan saya rindu ini menjadi perenungan kita sore hari ini. Kita sama-sama baca saudara. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi coba. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba bilang kiri kanannya, tidak ada yang mustahil untuk kehidupanmu. Amin. Coba bilang dong kiri kanannya gitu. Tidak ada yang mustahil. Kamu sembuh, kamu pulih. Amin. Kamu diberkati. Amin. Dan saya percaya sore hari ini yang mungkin datang dengan sakit penyakit gitu ya. Sore hari ini pulang dari tempat ini saya percaya saudara akan sembuh. Amin. Saudara yang rindu akan pekerjaan yang baru, saudara yang rindu akan terobosan finansial gitu ya. Saya percaya Tuhan akan buka jalan untuk kita semua.
sore hari ini. Amin. Nah, mungkin bahkan kita seringkali berpikir sudah mentok, nggak ada jalan gitu ya. Seringkali juga saya berpikir, aduh Tuhan gimana lagi nih caranya gitu ya. Udah mentok nih, udah nggak ada jalan nih. Tahu-taunya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu saya mau bilang artinya tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Saudara diciptakan bukan untuk gagal saudara. Saudara diciptakan untuk mengalami kemenangan kepada kemenangan. Kemuliaan kepada kemuliaan. Iman kepada iman. Pengharapan kepada pengharapan. Jadi bukan masalah kepada masalah saudara. Amin. Masalah akan berhenti di dalam kehidupan saudara ketika apa yang ada di dalam kita itu dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Kenapa seringkali masalah menjadi besar dalam kehidupan kita? Karena yang ada di dalam kita, yang kita renungkan, itu cuma masalah setiap hari saudara. Makanya sore hari ini saya mau mengajak saudara, mari kita hitung kebaikan Tuhan satu persatu dalam kehidupan kita. Yang kita mau hitung itu keajaibannya Tuhan. Amin. Bukan satu persatu masalah kita, aduh Pak masalahnya terus ada, aduh Pak dari Januari terasa berat gitu ya. Sampai di bulan Desember ini terasa berat, no. Tapi yang kita mau hitung sore hari ini adalah berkat dan penyertaan Tuhan. Itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan saudara. Masalah boleh ada, kita boleh sakit, kita boleh mengalami yang namanya mungkin beban yang berat gitu ya. Makanya Yesus bilang di dalam firman Tuhan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan gitu ya. Jadi Tuhan itu selalu mengundang kita ketika kita mungkin lemah gitu ya, berbeban berat gitu ya, nggak tahu lagi harus bagaimana. Ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan membuat jiwa kita tenang. Amin. Tuhan akan membuat setiap masalah kita bukan menjadi masalah yang berat. Gitu ya, karena ada penyertaan Tuhan. Nah saya percaya hari ini, sore hari ini ada terobosan buat kita semua, amin. Kita mungkin gak sanggup, kita gak bisa. Kekuatan kita mungkin terbatas gitu ya saudara ya. Tetapi Tuhan lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Dan inilah kasih karunia Tuhan. Mungkin kita gak sanggup, karena apa? Kekuatan kita terbatas. Mungkin pikiran ini sulit untuk mengerti semuanya, semua sepertinya gelap. Semua sepertinya aduh Pak nggak mungkin nggak ada jalan gitu ya. Tetapi inilah kasih karunia. Ukurannya bukan kita yang melakukan tapi Tuhan yang melakukan buat kita semua. Grace selalu berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu dia harus lahir gitu ya dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita tahu bahwa hidup kita tidak ada di dalam kegagalan saudara. Amin. Jadi hari ini jangan berpikir bahwa hidup saudara itu adalah hidup yang gagal. Gitu ya. Saya seringkali menerima WhatsApp, DM di Instagram, aduh Kak kayaknya pengen nyerah aja gitu ya. Aduh Kak kayaknya pengen mengakhiri kehidupan aja gitu ya. Tetapi itu di bulan Januari, di bulan Februari dan saya bilang gini, coba deh lihat kita sudah ada di bulan Desember di tahun ini. Itu artinya apa? Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita hidup karena kekuatan Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita saudara. Amin. Nah jadi ketika kita nggak sanggup, kita nggak bisa, kekuatan kita terbatas. Inilah kasih karunia. Kita butuh yang namanya grace. Kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan gitu ya. Nah kesaksian saya dulu gitu ya. Saya itu kalau ingat apa yang Tuhan buat untuk saya itu saya bisa nangis sendiri juga saudara gitu ya. Saya sering kali ketika malam hari gitu ya istri saya sudah tidur mungkin ya. Saya merenungkan kebaikan Tuhan itu bisa nangis sendiri saudara. Kenapa? Karena dulu itu saya gak kenal sama Tuhan. Bahkan saya gak percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Kehidupan saya yang dulu sudah hancur gitu ya. Tetapi inilah kasih karunia. Bukan kita yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang mengerjakan untuk kita semua. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa kenal sama Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita bisa kenal sama yang namanya kebaikan Tuhan.
Dulu setiap kali saya nonton film apa tentang Tuhan Yesus, Passion of the Christ ya, benar ya? Passion of the Christ di TV, dalam hati saya berkata gini, kasihan ya orang Kristen ya, Tuhannya mati gitu ya. Tuhannya mati, kasihan banget. Setiap kali kan itu kan setiap tahun ada ya di TV gitu ya. Saya diem-diem gitu ya, orang tua saya nggak tahu gitu ya, karena saya dulu bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Saya diem-diem nonton saudara, dan saya cuma bilang gini, kasihan ya orang Tuhannya orang Kristen itu mati gitu ya. Bahkan setiap kali saya naik mobil, naik motor lewat gereja, yang saya bilang dalam hati saya gini loh saudara, kasihan ya orang Kristen ya, kasihan ya orang Kristen ya. Tetapi sore hari ini saudara, saya jadi hamba Tuhan, saya jadi pendeta, bahkan saya mengabarkan berita baik dan inilah kasih karunia. Amin. Ukurannya bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan untuk kita. Coba kita buka Efesus 2 ayat yang 8 sampai yang ke-9. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri gitu ya. Jadi saya bisa percaya sama Yesus saudara, saya tahu banget ini bukan karena apa yang saya buat. Tetapi karena apa yang Tuhan buat, karena keselamatan bukanlah hasil usaha kita. Jadi bukan di akhir kehidupan kita ada timbangan yang besar, kemudian kalau perilaku kebaikan kita yang lebih banyak maka kita akan masuk surga. Bahkan kalau kita mungkin melakukan apa yang jahat lebih banyak daripada apa yang baik, kita masuk neraka. Bukan seperti itu saudara. Benar ya? Bukan seperti itu. Bukan gitu konsepnya gitu ya. Tetapi ayat yang ke-9 ini jawabannya saudara. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri dan hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Amin. Jadi Tuhan yang mengerjakan keselamatan untuk kita semua gitu ya. Bahkan hari ini kalau mungkin kita sukses, kita bisa melakukan apa yang jauh melebihi apa yang kita bisa pikirkan. Itu bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan untuk kita saudara. Saya nggak pernah kepikiran untuk jadi hamba Tuhan. Bahkan saya nggak pernah kepikiran untuk percaya sama Yesus. Tapi Yesus mengerjakan itu buat saya dan itulah kasih karunia. Amin. Dan sore hari ini biarkan kasih karunia Tuhan yang membawa saudara mengalami kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lainnya. Amin. Saudara diciptakan untuk menang. Amin. Pengharapan yang satu kepada pengharapan yang berikutnya. Yesus datang ke dunia dikatakan apa saudara? Sebagai raja damai. Jadi kalau raja damai itu bukan raja yang membawa masalah saudara. Benar ya? Raja yang membawa sakit penyakit, raja yang membawa kepada sesuatu yang buruk gitu ya. Tetapi raja damai artinya raja yang selalu membawa kedamaian untuk kita semua. Nah, di Yakobus 1 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 dikatakan gini saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, ayat yang 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Jadi gini saudara, pemberian yang baik itu pasti datangnya dari atas, dikatakan dari Bapa segala terang. Jadi dengan kata lain, selain apa yang baik, Tuhan gak bisa berikan dalam kehidupan saudara. Jangan katakan dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami masalah demi masalah, aduh Pak ini Tuhan yang berikan supaya saya lebih dekat sama Tuhan. Pernah gak kita punya pikiran itu? Saya pun pernah punya pikiran itu saudara. Gitu ya. Kalau kita mendapat proses, kita mengalami sesuatu yang berat,
aduh pasti abis ini ada berkat yang lebih besar buat saya. Nggak gitu konsepnya guys, gitu ya. Nggak gitu konsepnya gitu ya. Tuhan itu pasti mengerjakan apa yang terbaik untuk kita semua. Amin. Apa yang baik. Jadi masalah itu terkadang datang justru seringkali karena resiko kesalahan kita, bukan karena Tuhan, saudara. Karena keinginan kita, dikatakan gitu kan. Seringkali itu membuat kita salah melangkah. Seringkali itu membuat kita salah untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi kabar baiknya adalah, tetapi sekalipun ketika kita salah mengambil keputusan, Tuhan tetap bisa membalikan keadaan kita menjadi kebaikan. Amin. Jadi percaya ya, sore hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita itu apa yang baik, saudara. Amin. Kita akan masuk sebentar lagi, tinggal hitungan beberapa hari lagi masuk ke 2026. Tahun yang baru. Dan saya percaya tahun yang baru mungkin banyak orang yang takut untuk masuk ke tahun itu. Kenapa? Karena kita semua belum pernah masuk ke tahun tersebut. Tetapi saya percaya gini saudara, Tuhan sudah ada di tahun berikutnya. Untuk apa saudara? Memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Jadi jangan sampai ada satu ketakutan di dalam hati kita. Jangan sampai ada satu kekhawatiran di dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan apa yang baik. Apa yang terbaik dalam kehidupan kita. 2026 saya percaya adalah tahun yang penuh dengan mujizat saudara. Setiap jawaban saudara itu akan dijawab di tahun 2026. Amin. Kemarin malam saya berdoa saudara, apa ya 2026 akan alamin apa ya, saya gak tahu nih Tuhan nih gitu ya. Tetapi tiba-tiba ada bisikan halus di dalam hati saya gitu. 2026 buat setiap kita akan mengalami setiap keajaiban Tuhan. Apa yang saudara belum pernah pikir, apa yang belum pernah timbul di dalam hati kita, itu disediakan Tuhan di tahun yang baru untuk kita semua. Amin saudara. Dan ayat yang ke-18-nya keren banget ini saudara. Dikatakan supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anak sulung itu apa sih saudara? Anak sulung itu anak yang pertama gitu ya. Di sebuah keluarga kalau dikatakan anak sulung itu adalah anak yang pertama. Saya anak sulung, anak yang pertama. Istri saya adalah anak sulung, anak yang pertama gitu ya. Dan sulung di dalam firman ini dikatakan itu artinya adalah yang utama gitu ya. Jadi saya mau bilang sama saudara gini, di dalam pikirannya Tuhan kita itu adalah yang utama, makanya kita itu penting banget buat Tuhan. Makanya setiap kehidupan kita itu penting banget buat Tuhan. Setiap pikiran kita, keinginan kita, kerinduan kita itu penting banget buat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pikirannya Tuhan kita adalah yang utama untuk Dia. Amin. Kita adalah yang pertama untuk Dia. Ngapain Tuhan Yesus harus lahir ke dunia kalau hidup kita itu gak penting, saudara? Amin. Dia harus datang ke dunia karena hidup kita sangat penting dan berharga. Nah, bagi kita orang percaya kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah mujizat yang terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Dan sang mujizat itu sudah lahir dan sudah ada di dalam saudara dan saya. Saudara percaya nggak di dalam saudara ada pribadi yang besar dan itu Tuhan saudara. Amin. Jadi saudara nggak bisa berpikir, aduh Pak saya seorang diri, aduh Pak saya melangkah sendirian gitu ya. Nggak mungkin kita sendirian, kenapa? Karena di dalam kita ada satu pribadi yang setia, yang nggak akan pernah tinggalkan kita. Itu namanya Yesus. Itu namanya Tuhan. Amin. Itu namanya Tuhan. Dan izinkan saya mengingatkan saudara kembali saudara. Bahwa mujizat itu dekat dan sudah ada di dalam kita semua sore hari ini. Jadi mujizat itu gak jauh saudara. Mujizat itu dekat. Kenapa? Karena sang pembuat mujizat
itu sudah ada di dalam kita. Bahkan saya mau katakan sama saudara gini saudara, kita itu adalah mujizat untuk orang yang di samping kita. Kita adalah mujizat untuk keluarga kita. Kita adalah mujizat untuk orang-orang yang bertemu dengan kita. Amin. Seringkali gini, Pak saya mau mujizat, Pak saya mau keajaiban. No. Hidup saudara adalah keajaiban untuk orang lain. Kehidupan saudara adalah keajaiban untuk keluarga saudara. Kehidupan saudara adalah tanda kebaikan Tuhan untuk keluarga saudara. Amin. Jadi biarkan hari-hari ini kita semakin mengenal Tuhan. Bukan semakin mengenal masalah yang kita alami hari ini. Masalah bisa banyak saudara. Tetapi saya percaya kebaikan Tuhan lebih banyak dari masalah yang ada yang kita alami di hari ini saudara. Amin. Saudara mau melihat keajaiban dan kebaikan Tuhan, hitung berkat Tuhan satu-satu hari ini, sore hari ini. Amin. Menghitung kebaikan Tuhan atas hidup kita, menjadikan kita semakin kuat setiap hari. Tetapi menghitung masalah kita, itu akan membuat kita semakin lemah setiap hari. Benar gak saudara? Saya itu kalau hitungin masalah setiap hari, saya kadang-kadang lemah juga saudara. Tetapi saya gak mau saya tahu bahwa hidup kita itu ada di bawah hukum kasih karunia. Yang namanya kita ada di bawah hukum kasih karunia, artinya itu bukan hidup kita, itu bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Tuhan. Amin. Saya mau bilang gini sama saudara, saya itu saudara, karena dulu itu setiap hari yang saya pakai itu narkoba, obat-obatan gitu ya. Setiap hari dari bangun sampai malam bertahun-tahun itu membuat otak saya, membuat pikiran saya itu gampang lupa gitu ya. Ini saya sharing sama saudara karena saudara adalah keluarga saya di tempat ini. Gitu. Jadi kemarin saya lupa saya ngapain aja. Bukan hanya kemarin, pagi tadi saya bisa lupa saya ngapain aja gitu saudara. Gitu ya. Dan ketika Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, ini adalah keputusan yang berat buat saya sebenarnya saudara. Karena apa? Karena saya harus belajar, saya harus menghafal gitu ya. Tetapi gini saudara, modal saya cuma satu. Berkata yes buat setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan mau tahu gak saudara, say yes sama Tuhan, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa pikirkan. Jadi gini saudara, mungkin hari ini Tuhan bilang apa sama saudara, mungkin kita berbeda-beda gitu ya saudara ya. Mungkin saudara bisa bilang, Pak, saya gak ngerti juga harus bagaimana. Saya gak ngerti juga saya bisa apa enggak untuk mengasihi suami saya, untuk mengasihi istri saya, untuk mengasihi orang tua saya yang sudah melukai saya, untuk apalagi untuk teman saya, untuk sahabat saya gitu ya. Tetapi kita mau say yes dan Tuhan akan melakukan jauh melebihi apa yang kita bisa kerjakan saudara. Amin. Ternyata say yes kita yang akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Say yes saudara yang akan membawa saudara untuk melihat jauh keajaibannya Tuhan. Amin. Dan inilah grace saudara, kasih karunia. Kita gak bisa, kita gak ada yang sanggup untuk melakukannya. Tetapi Tuhan melakukannya atas kehidupan kita. Supaya banyak orang yang melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Jadi coba gini saudara, nanti malam gitu ya, nanti malam sebelum tidur kita hitung kebaikan Tuhan satu persatu. Dari bulan Januari sampai bulan
Desember di detik ini saudara. Mungkin sebagian kita berkata berat banget gitu ya. Rasanya saya ingin menyerah Pak, udah gak ada jalan keluar. Tetapi buktinya saudara ada di hari ini gitu ya. Tinggal berapa hari lagi nih kita akan masuk 2026. Artinya gini loh, Tuhan yang akan terus memampukan kita. Dan kalau Tuhan yang sudah memampukan kita di 2025, Tuhan juga yang akan memampukan kita di 2026. Amin. Jangan takut, amin. Jangan khawatir, amin. Terus melangkah bersama Tuhan gitu ya. Nah, Matius 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33 dikatakan gini saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan sudah memberikan kita kuncinya nih, cluenya nih. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari sebabnya dulu saudara. Jangan cari akibatnya. Sebabnya kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Akibatnya adalah kita. Apa tadi dikatakan? Semua yang kita rindukan akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Cari mata airnya saudara. Cari sumbernya. Gitu ya. Cari Tuhannya, cari Yesusnya, bukan cari berkatnya saudara. Berkat itu mudah buat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah sebuah hubungan yang intim kita bersama dengan Dia. Amin. Tuhan mau loh setiap hari kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita menyatakan apa yang kita rindukan kepada Dia, Tuhan katakan Tuhan sudah tahu. Tetapi kenapa kita harus berdoa? Kenapa harus kita sampaikan kepada Tuhan? Tuhan mau kita memiliki hubungan sama Tuhan. Tuhan mau kita berkomunikasi sama Tuhan. Gitu ya. Tadi sore saya baru balas DM gini saudara. Tiba-tiba ada yang DM saya gini saudara. Pastor, tolong jawab ya. Gitu ya. Iya, gue bilang gitu ya. Bener gak Pastor kalau doa jam 3 pagi itu kuasanya lebih besar daripada doa di jam-jam yang lainnya? Gitu. Saya jawab sama dia, gak benar. Karena buat saya setiap jam itu besar kuasanya ketika kita mau sampaikan sama Tuhan. Amin. Oh gitu ya katanya. Gitu ya. Bahkan bukan hanya setiap jam, setiap detik kita bisa menyatakan berkomunikasi dengan Tuhan melalui hati kita, melalui kehidupan kita. Kenapa harus jam 3 pagi? Kenapa harus jam 4 pagi? Banyak orang bilang kuasanya lebih besar. Tuhan lebih mendengar. No, Tuhan mendengar setiap seruan kita dimanapun dan kapanpun. Mau jam berapa kek, mau hari apa kek, mau waktunya lagi gimana kek. Bukan di saat saudara melakukan apa yang baik aja, di saat saudara jatuh pun Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Dan hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, apapun yang saudara alami hari ini, mungkin saudara mengalami beban yang berat, mungkin saudara mengalami, aduh pastor saya lagi jatuh nih. Banyak orang ketika lagi jatuh itu menjauh daripada Tuhan. Benar ya? Tetapi saya mau katakan di tempat ini. Ketika keadaan kita lagi gak baik-baik aja. Bahkan keadaan kita sedang jatuh down sekalipun. Kita mau datang sama Tuhan. Amin.
Tuhan itu baik sama kita. Bukan hanya ketika kita ada di tingkat yang paling tinggi aja saudara. Tuhan baik sama hidup kita. Bahkan ketika dunia menganggap kita gak berharga. Ketika kita sedang ada di bawah. Ketika kita sedang terperosok. Ketika kita jatuh gitu ya. Tuhan itu tetap ada untuk kita semua. Amin. Jadi hari ini apapun keadaan saudara, saudara harus penuh dengan keberanian untuk datang ke dalam tahta kasih karunia. Amin. Itulah kenapa Yesus harus lahir. Kehadirannya membuat kita bersuka cita dan kehadirannya membawa pengharapan untuk kita semua sore hari ini. Saya undang pemain musik, pemuji untuk maju ke depan. Yes, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Kita mau baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Amin. Sekali lagi saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sebentar lagi saudara, kita akan masuk ke tahun yang baru. Mungkin banyak orang takut untuk masuk ke tahun yang baru karena segala sesuatunya itu mungkin tidak pasti. Tetapi kita di dalam Dia dikatakan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Mau gak saudara? Kita mau masuk ke 2026 dengan satu perenungan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Selalu berlebih dan pengharapannya dikatakan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah itu kata lainnya itu berlebih saudara. Sampai saudara gak tahu lagi saudara harus lakukan apa. Tetapi pengharapan itu selalu datang lagi, selalu datang lagi. Membuka jalan lagi buat kehidupan saudara. Sampai saudara terus melihat yang namanya keajaiban Tuhan. Dan sore hari ini saudara, biarkan hati kita, pikiran kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Terus terhubung dengan Yesus. Yes Lord. Ku rindu Kau setiap waktu. Kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih jauh lagi Tuhan. Melebihi hari-hari kami sebelumnya. Melebihi tahun 2025. Di tahun 2026. Kerinduan kami mau mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan. Yes Lord. Bapa dan Raja ku menikmati hadirat-Mu. Bersamamu selalu sepanjang hidupku Yesus.
bersamamu selalu. Sepanjang ku rindu kau setiap denganmu Tuhan, Bapa dan Rajaku, memandang keindahanmu. Mazmur 65 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu dan jejakmu mengeluarkan kelimpahan. Dan biarkan sore hari ini hati kita penuh dengan melimpah. Melimpah dengan sukacita, melimpah dengan damai sejahtera, melimpah dengan keajaiban, melimpah dengan kebaikan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Biarkan setiap firman yang sudah kami dengar itu jatuh ke dalam hati kami yang subur Tuhan. Dan kami mau percaya bukan dengan kepercayaan kami, tapi kami mau percaya dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kekuatan Tuhan yang akan membawa kami melebihi kekuatan kami sendiri Tuhan. Engkau yang akan mengerjakan melebihi apa yang kami bisa kerjakan Tuhan di hari-hari ke depan kami. Dan kami percaya keberhasilan, keberuntungan itu menjadi bagian setiap kami, setiap jemaat GBI Fatmawati 25 Tuhan. Kebaikan Tuhan memerintah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Yes Lord. Tuhan cuma mau bilang gini, kuatkan dan teguhkan. Aku akan memberikan setiap visi, pikiran yang baru, pikiran yang tidak terbatas. Setiap jalan-jalanmu akan kuberikan kepadamu. Yes Lord. Dan biarkan setiap kami jemaatmu merayakan yang namanya kebaikan Tuhan. Merayakan yang namanya keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku rindu kau setiap waktu. Rajaku memandang keindahanmu, menyembahmu Tuhan, Bapa dan Rajaku, menikmati hadiratmu, bersamamu selalu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami penuh dengan pengharapan Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti untuk mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kami. Hanya kebaikan demi kebaikan yang Engkau mau terus limpahi kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau belajar mempercayai hal itu Tuhan. Kami mau belajar mempercayai kebenaran lebih daripada kenyataan apapun yang mungkin hari ini kami lihat, yang mungkin kami rasa, yang mungkin kami dengar Tuhan.
Tuhan kami mau percaya apa yang firman-Mu katakan Tuhan. Bahwa semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Engkau. Dan tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran Tuhan. Engkau akan selalu menyatakan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Pastor Rama yang telah menjadi berkat bagi kami sore hari ini Tuhan. Engkau yang terus menambah-nambahkan revelation, Engkau yang terus menambah-nambahkan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, berkati Pastor Rama dan Ina Tuhan, kami percaya berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian kehidupan mereka Tuhan dalam setiap langkah mereka. Semua kami diberkati oleh Tuhan sore hari ini dan Tuhan kami juga akan datang dengan membawa persembahan kami. Tuhan biar ini menjadi tanda ucapan syukur. Ini menjadi tanda kasih kami di hadapan Tuhan. Turunkan berkat dan turunkan anugerah-Mu atas kehidupan setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Thank you Pastor Rama. Saudara-saudara kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat setiap persembahan yang saudara bawa ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih buat setiap persembahan yang saudara bawa ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman dari media. Ya, saya sampaikan saja pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, kami beritahukan semua ibadah kategorial telah libur dan akan mulai kembali pada Januari 2026. Ibadah sekolah minggu dan remaja akan dimulai pada hari Minggu 11 Januari 2026. Ibadah youth akan dimulai pada hari Sabtu 17 Januari 2026. Dewasa muda akan dimulai pada hari Jumat 9 Januari 2026. Ibadah kaum wanita akan dimulai lagi pada hari Jumat 9 Januari 2026. Ibadah kaum pria hari Selasa 20 Januari 2026 dan ibadah usia emas akan dimulai lagi pada hari Kamis 15 Januari 2026. Ibadah malam tahun baru 31 Desember akan dimulai pada pukul 10 malam dengan perjamuan kudus. Mari kita menyambut tahun yang baru dengan beribadah bersama-sama untuk mengucap syukur dan mengingat kebaikannya atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, hari Rabu besok ada ibadah untuk kita mengakhiri tahun dan membuka tahun yang baru. Ya, ibadah dilakukan jam 10 malam. Jadi kita tahun baruan di gereja ya saudara ya. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus untuk kita sama-sama mengingat akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, karya Yesus di atas kayu salib bagi kita semuanya. Saudara yang bisa hadir, ya mari kita sama-sama rayakan tahun baru dengan beribadah ya di gereja, dan kami mengundang jemaat untuk bisa join dalam acara ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Tuhan, sore hari ini kami perlu kasih karunia-Mu. Kasih karunia yang menguatkan, kasih karunia yang meneguhkan, kasih karunia yang menghibur hati kami. Kasih karunia yang akan menuntun setiap langkah kami. Kami percaya sore hari ini Engkau sendiri yang memegang tangan kami. Dan Engkau yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Yes. Tuhan melimpahkan semua kebaikannya di dalam kehidupanmu. Kehidupanmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Masuk dan keluarmu diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau sentuh dengan tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia dalam kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Jemaat Tuhan, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.